terbangnya, kemudian juga cara take off-nya, tapi ini dari arah kau menuju Sahme dan Damwon Gaming tadi dipantau juga oleh Dona Fisca Mutiara. Wow. Dia bilang katanya belum terlalu terlihat performanya. Emang sejauh ini memang nggak seperti di Grand Final East gitu ya. Kenapa Tapi emang ya? cara konsisten mereka sih, ini Oke. naik turunnya sih. Cuma cara ngedobraknya masih sama seperti babak Grand Final kemarin. Tapi permainan-permainan dari tim Turki memang mengerikan pas. Gue Betul. melihat banget game sense mereka, kemudian juga timing mereka untuk melakukan perlawanan terhadap lawan. Yap. Itu benar-benar sangat pas, minim banget membuat kesalahan. Ya, dan kalau kita berbicara tentang tim yang bertanding, tentunya gue applause banget untuk Nova. Tadi gue agak sedikit miskom ya, Oh iya. ternyata Nova belum mendapatkan WBCD sama Belum. sekali. Dan Nova ada di peringkat puncak, ada di peringkat atas leaderboard tanpa adanya WBCD yang mereka dapatkan. Berarti ini menunjukkan bahwa konsistensi mereka, kestabilan yang mereka lakukan Yes. dari hari pertama dan hari ini tuh benar-benar maksimal banget gitu. Mereka mendapatkan hashtag 5, hashtag 7, hashtag 5 lagi. Sempat ada di hashtag ke-9 tanpa adanya elimination, tapi sisanya kayak hashtag 4, hashtag 2, bahkan mereka juga kemarin di akhir hari mendapatkan hashtag 2, berarti ada 12 point placement dan juga 13 elimination yang mereka kumpulkan. Dan khusus untuk hari ini, sudah ada satu tim yang akhirnya memecahkan jumlah elimination terbanyak, Gus. Yes. Ada di tangan dari 628 dengan 16. 16 elimination. Tadinya 15 dari tim Stalwart. Betul. Itu pertama kali tuh. Dan ya, lagi-lagi ngomongin Nova, memang konsistensi adalah kunci dan Freak nampaknya langsung dijegal begitu saja oleh Rebellion dan ya selesai Wah, lihat nampaknya HP-nya. dengan DBS. Ya, Gak ada darahnya lagi, Gus. selesai gile. Ini benar-benar pixel HP banget, digigit nyamuk gua rasa. Kesedot darahnya. Kesedot darahnya. Masih ada setengah. Kalau gue tiup baru, gitu. Oh ini dia in-game activity kita, Yogi, PMGC Scar L Skin. Ini yang baru ya, skin Yes. terbaru dari Scar L-nya, dan ini lagi ada gengsi-gengsian antar influencer. Kenapa tuh? Lu berapa banyak UC ngabisin buat ngegacha skin Scar L yang baru Ya, tadi? nggak influencer doang. Lo kira temen lo enggak? Iya, tapi dia belum dapat kan? Eldoge. Dia belum dapat kan? Yes. Tiap hari cuy, gacet cuy. Iya, tapi dia belum dapat. Sementara kalau influencer lain kayak Bedi Moza, Bang Pen, ada yang hoki banget kayak cuma berapa ratus UC doang mereka udah dapet. Wah. Gitu. Oke, dan yes, ini ada treasure box juga. Kalian bisa langsung aja dapatkan di in-game. Dan kemudian, ya Pokoknya itu... tinggal tonton dan klaim hadiahnya untuk apa tadi? Crate box yang bisa Betul. kalian dapatkan di in-game PUBG Mobile-nya. Tinggal Caranya gampang klik. banget lah. Kalau tadi tinggal ikutin event kayak kalau misal mungkin kalau yang Scar L kayak lu harus ada modal gitu. Tapi kalau buat yang lainnya kayak crate box yang udah disediain dari PMGC-nya itu bisa langsung kalian klaim. Bahkan ini juga bisa kalian klaim untuk PMGC League Player Cards-nya. Ini eksklusif untuk player-player yang ada di Grand Final PMGC. Nah, tuh ya dengerin ya apa yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi buat kalian yang ingin klaim hadiah-hadiah tersebut di in-game, nanti jangan kayak temen gue bingung. Temen gue bingung, padahal udah gue bilang, lo dengerin casternya kalau ngomong gitu loh. Namanya Riantoro Yogi Waduh. Saputra. Padahal gampang banget gitu buat ngedapetin dan wow, ini sebuah satu informasi yang penting banget bahwa Kit untuk di game kali ini dia tidak bermain, Mato yang menggantikan Kit untuk di game ketiga bagi tim Secret di hari ini. What happened I Unknown Kids, karena yang gue tahu adalah Kids adalah seorang wonder kid juga, Ya, pengganti betul. dari seorang Yuhai. Kita tahu bagaimana refleks yang dia miliki, rusher yang cukup bagus dari Malaysia juga, tetapi kali ini mungkin ada faktor-faktor lain yang tidak bisa fokus untuk dirinya dan harus digantikan dari pemain senior tim Secret, Matoy. Atau mungkin dari Secret sendiri mereka udah punya signature mapnya untuk beberapa pemain gitu. Kayak mungkin Matoy lebih percaya diri kalau dia bermain di Sunhawk, terus sementara Kit dimainkan untuk di dua map besar lainnya, berarti untuk Irengel dan juga Miramar. Bisa aja strateginya kayak gitu. Tapi keren ya, dan ini adalah Yu Yang yang sudah mendapatkan total elimination 11 dan assist. Gila, asisnya aja 8 cuy. Ini untuk assist 8 itu banyak loh. Itu pemain yang balance banget loh, dari segi elimination, dari segi assist, dan juga dari supportnya itu benar-benar balance banget gitu. Dan ini adalah beberapa momen yang tadi terjadi di Miramar di mana 628 yang berhasil mendapatkan winner-winner chicken dinner dengan 16 elimination. Ini momen-momen yang mungkin ada yang tertangkap kamera, ada yang nggak tertangkap kamera. Ini adalah momen di mana perjalanan mereka mendapatkan elimination dengan mendapatkan WBCD dengan 16 elimination, dan tapping fire-nya
dari seorang Daushi juga benar-benar mantap sekali. Iya, Daosha juga memang tadi terlihat juga pergerakan-pergerakan, tapi lebih ke arah ini sih, mengcover dua temannya di Yap. depan. Kalau Daosha, kalau Yu yang berbeda, dia lebih arah ke flanking-flanking, kemudian juga posisi yang misalnya di belakang dari lawan, kemudian juga berani maju ngerobos begitu saja. Tapi lihat lagi dan lagi bagaimana keberanian, kemudian juga bagaimana layar kaca kita untuk FG. Adanya pergantian pemain dari Big Milo ke arah Tiger Zen. Keren ya. Mungkin lebih ke awal gitu pemainnya itu langsung kayak tos-tosan masuk ke dalam gitu ya. Ya, mohon maaf. Kalau offline mungkin bisa. Ini online kayak gitu Juga aja ya. menurut gua asetnya udah bagus Keren banget ya, gitu. GG. Untuk ngasih informasi ke kita pemain mana yang main, pemain mana yang gak bermain, ada substitution yang terjadi. Bener. Kalau di bola kan kelihatannya kayak setiap ada bola keluar bisa langsung masuk. Kalau ini kan kalau di sini kan masih harus nunggu kayak map berikutnya baru ada beberapa Iya. informasi dan menurut gua ini yang harus Iya. diterapkan buat nantinya di PMPL Indonesia season 5. Bisa. Setiap Ntar tim yang ada oh 5 iya, pemain, ada infonya kayak gitu harus. ada wasit, ada penonton dikasih tahu ini nomor yang ganti gitu masuk. Lo kata tinju. Iya. Terus menit-menit akhir misalnya Sanhok 25 menit kelar terus Bisa. udah masuk 22 menit wasit dikasih tahu Itu 3 kayaknya menit lagi. nunggu PMPL Indonesia season 7. Terus udah masuk ke ronde ketiga ada yang muter. Itu mau pengenan lu aja. Itu mau pengenan lu aja. Maksudnya influencer ganteng seperti Paraboy Rebellion tapi kali ini. Itu replay tadi. replay. Itu replay tadi udah ada overlaynya Lu juga bercanda keluar. emosi gue jadi. Lo orang gue Gimana? fokus banget ini ngekesnya. Gue bener-bener memperhatikan banget Sanok nih temponya agak sedikit berbeda gitu. Kalau kita lihat di PMPL Indo mungkin ada tempo-tempo yang bakal healing. Tapi di sini kan yang healing kayak cuma sedikit banget. Iya, ya. Dan nggak terlalu efisien karena semua tim pasti bakal barbar banget. Tapi ada beberapa hal yang unik tentunya yang dilakuin sama Forever juga di mana mereka masih berani untuk berotasi menggunakan perahu di arah perairan. Berbeda halnya dengan tim-tim lain yang lebih memilih jalur darat, kali ini dari Forever mereka lebih milih untuk menjadi bajak laut. Harus dong, harus karena untuk apa diciptakan kapal laut seperti itu kalau lo nggak bisa manfaatin. Jadi nggak hanya selalu vehicle aja. Kemarin udah gue kasih sedikit teori di PMPL Apa dengan Nevin. Bagaimana misalnya nih pesawat arah flight path lo dari Novo ke arah Georgopol. Oke. Terus lo agak sulit nampaknya buat ke arah Primors, misalnya drop zonal di Ah. Primors. Lo nggak hanya harus mengambil vehicle yang di jalan setapak di farm rumah 12. Oke. Itu kan perebutan vehicle yang rame barah. Yap. Tapi lo bisa manfaatin di kapal-kapal di tengah sungai. Oke, buat rotasi seenggaknya buat ngambil checkpoint yang pertama dan kali ini dari Godlike tiba-tiba mendapatkan tembakan dari arah Fenerbahce. Tembakan yang begitu menyakitkan bahkan membuat satu pemain dari Godlike low HP tapi sayangnya tidak sampai terknockdown dan di bagian lain tiba-tiba Navi menjatuhkan satu pemain dari arah Forevils dan kali ini mereka bakal cosplay menjadi ikan duyung di Sunhawk yang ada di game ketiga kali ini. Satu, secara instan pulang ke lobby karena ketika terkenok di laut sudah tidak bisa untuk diselamatkan lagi. Oke, yes, nampaknya dari Matic pun masih lagi mencari-cari ikan-ikan yang berenang, tapi dari seorang siapa itu? Epi, Yep. masih dia bertengger di dalam laut aja mencari rekannya juga ataupun melihat rekannya di belakang Raid dan harus melawan Blue Wah, Zone susah juga. banget ya. Tetapi untuk masuk ke pesisir, Matic nampaknya lebih sigap dan ya sudah terbaca nampaknya, sudah terlihat arah gelembung-gelembung oksigen dari arah atas. Kemudian juga bagaimana dari arah sebelah kiri pun masih ada rival benar-benar tertekan. Mereka tidak bisa kemana-mana lagi, sulit banget Yogi. Betul, dan ternyata tidak hanya terjadi di area perairan saja karena tadi sudah mulai ada pick up yang terjadi di mana satu pemain dari Next Hero yang sudah berhasil terknockdown namun belum dipulangkan ke arah lobby dan Apu low HP DPS dari Blue Zone juga walaupun masih Blue Zone yang pertama tapi ini menyakitkan banget dan kembali lagi mendapatkan satu korban di mana AP dipulangkan menuju ke arah lobby, Ipul juga bakal menyusul dipulangkan menuju ke arah lobby hanya menyisakan seorang Reed, the last man standing untuk For Rivals. Sebuah keputusan yang terlihat nyaman untuk mereka lakukan di awal-awal tapi ternyata begitu mereka melewati satu tahap lagi mereka tertahan oleh Navi yang mempunyai setup di bagian pinggiran tebing. Yes, Navi wajar LDOG benar-benar membanggakan satu tim ini bagaimana mereka juga melakukan setup yang kadang out of the box juga kemudian juga bagaimana kadang Matic pun memberikan highlight yang luar biasa juga namun kali ini Circle sudah bakal mengecil lagi entah nampaknya bakal ke arah atas kah atau lebih ke arah kiri kah ke arah Camp Alpha kah atau lebih ke arah Paradise nampaknya lebih mengerucut ke arah sebelah kanan dan di mana sudah ada kerumunan massa di sekitaran Paradise. Itu cukup Betul. padat. Ini udah padat banget di bagian tengah dan juga seperempat circle yang kedua. Tapi fight bakal terjadi lagi ke antara Godlike dan juga Fenerbahce di mana kali ini satu pemain sudah berhasil mereka amankan dan Godlike kembali lagi bangkit dengan 4 pemain mereka di mana Neo sudah mulai nge-push menuju ke arah pertahanan dari Godlike tapi dari bagian belakang ternyata ada tembakan dari Dokun kali ini bahkan ada counter tembakan lagi dari arah Fenerbahce menembangkan satu pemain dari Godlike.
belum dipulangkan ke arah lobby dan kondisi kembali berimbang. 1-1 untuk kondisi knockdown antara Godlike dan juga Fenerbahce. Tapi di bagian belakang juga berhasil diamankan ternyata Neo. Terspot, membackstep, gagal dan kembali lagi satu temannya tumbang dari Godlike. Oke, Rebellion sedikit menahan temponya juga begitupun dari Jonathan bakalan lebih memilih untuk merevive tapi Neo agak sulit nampaknya untuk mendekat ke arah Jonathan. Clutch God mencari lagi detil-detil pemain dari Fenerbahce. Agak sulit juga namanya. Begitupun dari Nox sudah sedikit berani maju ketika sudah membuka wall smoke yang cukup tebal, dia nampaknya lebih memilih untuk mencari seorang Neo tapi sedikit mengurungkan niatnya karena tahu rekannya jauh banget untuk mengcover dirinya. Betul, dia bermain di bagian bawah jembatan dan dua pemain sudah mulai aware dengan apa yang terjadi di bagian bawah jembatan termasuk dari seorang Clutch God yang masih memantau dari arah perbukitan. Tapi kita berpindah sedikit menuju ke bagian lain di mana S2G kali ini yang bakal berhadapan dengan The Infinity, salah satu wakil dari Southeast Asia yang masih beranggotakan 4 pemain mereka. Sementara S2G sudah kehilangan 2 anggota mereka, tinggal menyisakan seorang Silas dan 1 anggota mereka lagi yaitu seorang Rip yang masih bertahan hanya dengan berdua dan Infinity setup mereka begitu menyebar. Berbeda halnya dengan Fenerbahce yang kali ini dipaksa untuk nge-stick dan ini dia last man dari War Rivals yaitu seorang Reed. Ada 3 aid kit tapi DPS dari Blue Zone yang semakin menggigit. HP barnya ini bakal pulang ke arah lobby. War Rivals pulang tanpa perlawanan. For Rivals minum air laut kecap, tipis-tipis dan nih. Tapi Clutch God, bagaimana angin sedikit memberikan tembakan juga, tapi adanya tembakan balikan yang dilakukan dari Okun Mechin dari arah sisi jembatan yang tidak terbaca. Luar biasa hebatnya, bakal disecure juga dengan satu senjatanya Jonathan. Tersungkur lemas, tersungkur lesu. Clutch God masih mencari posisi yang ideal juga untuk tahu letak di mana seorang Machine Gun. Ada waktu nampaknya untuk di-revive. Masih bisa Ada diselamatkan ya. itu akan sulit karena memang tinggal berdua. Yes. Kalau misalkan Jonathan hilang tinggal satu itu pasti bakal sulit banget karena gue yakin kondisi dari Ed Kit juga pasti bakal terbatas banget. Dan dari Fenerbahce last man standing mereka Dokun Machine kali ini dipaksa untuk berenang di arah laut, tentunya masih berupaya untuk menyelamatkan rekan dia Rebellion yang ada di bagian pinggir sungai. Tapi ada Nigma yang bakal rotasi di sekitar mereka, ternyata dengan menggunakan vehicle-nya bakal bergerak mendekat menuju ke arah Fenerbahce, membuat pergerakan dari Dokun Machine dipaksa ke arah bawah jembatan karena ada satu pemain dari Nigma yang menyisiri pinggiran sungai dari Sunhawk kali ini. Oke, Daniel, nampaknya dari Nigma Galaxy juga terjepit oleh Blue Zone juga akan sulit. Walaupun sudah mempunyai satu vehicle, tapi vehicle di Sunhawk benar-benar beresiko tinggi banget dengan kondisi seperti ini. Jonathan masih tryhard dengan satu first aid yang dia miliki. Jangan sampai berlama-lama dia dimakan oleh Blue Zone juga. Tidak ada energy drink untuk memboosting darah yang dia miliki. Dan yes, pilihan akhir adalah mau gak mau mereka harus disengage, mengingat circle akan mengerucut lagi di circle yang ketiga. Ya betul, dan lu lihat di bagian camp Charlie-nya ada 1, 2, 3 tim yang masih gontok-gontokan banget. Berarti ada Nigma, ada Godlike, dan juga ada pemain dari Fenerbahce tadi last man standing mereka yang masih tertahan di bagian bawah jembatan. Dan circle mengerucut menuju ke arah Paradise, di mana kali ini ada 1, 2, 3, 4 tim yang sudah cukup dekat dengan area Paradise, termasuk dari The Xavier yang memang drop zone mereka di arah sana. Ini cukup nyaman setup dari The Xavier karena circle menuju ke arah drop zone ataupun looting awal mereka ketika mereka turun dari pesawat. Infinity masih utuh, 4 anggota mereka bermain santai di sekitar Tatmok tentunya dengan setup yang mereka lakukan ada 2-1-1 dan dari arah Next Ruya bergerak mengamankan sebuah bebatuan kembar dan cukup dekat dengan Alpha 7 dan juga Stalwart. Ini dia tim jagoan. Oke, Stalwart tampaknya sudah terculik satu momen top, begitupun juga sudah disisir darahnya bagi penerima. Langsung berani dan Kariho diam-diam di sebelah kiri, nge-backstep gitu saja. Mafioso masih mencari lagi letak dari action dan juga Pika, tapi masih berdiam diri, tidak terlalu berani untuk melewati satu broken wall. Dan yes, memantau dulu pergerakan sekitar untuk mereka memastikan secure elimination. Tetapi harus aware juga dari arah sisi atas, nampaknya NR bakalan join the fight ketika mendengar suara tembakan dari kedua tim ini. Yes, dan Alpha 7 sudah berhasil mengconfirm sebuah elimination tadi, di mana Top juga akhirnya dipulangkan menuju ke lobby, sudah mendapatkan 2 elimination untuk tim mereka. Dan wait, Kenapa? Oh enggak. Gue kira tadi ada steal tapi ternyata nggak ada steal elimination. Berarti 2 eliminationnya masuk ke arah poin dari Alpha 7. Yes. Dan dari Stalwart kehilangan 2 anggota, tinggal 2 player aktif berarti untuk kondisi mereka saat ini. Dan Xavier lihat setup mereka benar-benar menguasai 4 susu. 4 sudut, 4 sisi dari arah Paradise. Anjir lah, receh banget yuk.
Kan Mengingat yang dibilang ini jelly. iya, ini kayak masih ada nih orang ini di PUBG Mobile Community Gathering. Mungkin teman-teman yang di sekitaran masih bisa join dikit demi dikit karena di sana ada nobar PFGC Betul. juga bersama teman-teman influencer yang lain. Tapi untuk teman-teman yang masih di rumah aja karena sekarang tingkat COVID lagi sedikit Betul sekali. Dan ya, dan tadi juga protokolnya ketat banget ya. Ya, Ada harus antigen dulu, terus betul. harus dipastikan bahwa mereka udah ada dosis 2 kali untuk vaksin COVID-19-nya. Betul sekali, benar-benar steril banget apa yang Oh. dilakukan oleh PUBG Mobile. Tapi S2G Tumbang? tertangkap oleh Order di situ. Tapi Last man berarti. 6-8 kali ini benar-benar terus bermain di area safe zone. Mereka lebih menyisirin aja dibandingkan mereka menekan ke arah tengah dan Fenerbahce sudah dengan 3 elimination dipulangkan ke arah lobby di hashtag 15. Harus ada penekanan ya, Fenerbahce. Ya. Benar. Fenerbahce sudah Itu. dipulangkan ke arah lobby. Ternyata sudah ada 2 tim yang dipulangkan. Sudah ada Four Rivals tadi yang gagal menjadi bajak laut. Lalu ada Fenerbahce juga yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Dan 6-8 pergerakan mereka menuju ke bagian Tatmok. Tapi Tatmok sudah ditinggalkan untuk play zone yang kedua tadi. Blue Zone semakin mepet kondisi dari tim mereka. Dan di depan mereka ada Infinity yang siap menyambut kedatangan dari 6-8. Sama halnya dengan Navi yang mulai bergerak dan sudah cukup dekat dengan compound yang dikuasai oleh pemain dari Stalwart. Yes, namanya tidak terlalu Oh, enak. Sunan? Karena Q3 Sunan kali ini yang lebih berani Oh, mencontrol seorang Mela Sunan? yang sudah berdefensif di area tetapi hanya diputerin saja seperti Magnum Saber yang tidak ada lawannya. Tapi Mela langsung menyiapkan dirinya dengan satu kokangan granat. Bersiap dia melempari ke arah seorang Sunan tapi ada Molotov yang diberikan juga untuk memberikan trap ke arah Mela. Ini teman-teman Infinity benar-benar harus gila, bersiap siaga tetapi dari arah sisi kolong ingin memberikan inisiasi tembakan malah Sanzi yang tertangkap terlebih dahulu. Gila, Mela benar-benar kuat tapi Oh, kali nggak ini bisa. gagal untuk mendefense dari seorang Tausye. Betul, terlalu banyak tembakan yang diberikan oleh 6-8 dan sedikit terlambat backup yang diberikan oleh pemain-pemain Infinity yang lainnya membuat satu anggota dari Infinity pun harus dipulangkan menuju ke arah lobby. 4 lawan 3 kali ini di mana Gatani sedikit terlambat dalam memberikan backup namun masih ada Through the Smoke bermaksud mendapatkan sebuah elimination tapi malah dia yang terknockdown di mana Yu yang berhasil mendapatkan Gatani. Kembali lagi tumbang satu anggota dari The Infinity di mana Yu yang bisa membackup dari gudang belakang namun tembakan dari Dosi menyakitkan sekali. Satu tumbang lagi dari 6-8 ketika proses revive ingin mereka lakukan. Ya, Slim Bat from Thailand tanpa ada burung hantu masih bisa memberikan coveran juga kepada rekan-rekannya tapi Sunan dengan last man standing gak ingin menyerang Oh, begitu no. saja No, masih ingin mendeteksi no. satu kokangan granat ke arah sebelah kanan Wow. dan Logan gila nyaris satu titik darah lagi nyaris bisa ditumbangkan dari seorang Sunan dan bahkan dia sedikit meriset untuk merevive dan seorang Gak Tausye dan bisa. gagal. Masih ada Yuyeng, masih ada Yuyeng. Masih ada Yuying, tapi tadi momentum yang benar-benar tipis banget. Bahkan dari Nuzi masih mencari angle yang lainnya untuk memberikan tembakan. Karena pemain dari 6-8, satu pemain terakhir apakah mampu memberikan placement terbaik. Tapi Blue Zone menjadi akhir untuk 6-8. Kembali lagi hilang satu tim ke arah lobby 13 tim tersisa. Dan Navi sudah mulai mendapatkan lawan yang tangguh di sekitar mereka. Sama halnya seperti Damwon Gaming yang sudah berdekatan dengan Nikma. Di mana Nikma melakukan setup di bagian rumah-rumah pinggir jalan. Dan Damwon mengamankan area bukit di belakang compound milik tim Nikma Galaxy. Habis chicken terbitlah Tusun Masih untuk terjadi 6-8. ya. Dan yes, Jinx yang dimana-mana selalu terjadi. Tapi Nuzi tadi benar-benar ini sih MVP lagi sih next Iya. kayaknya. Dia tuh nggak hanya nge-elimination Ini tenang tapi loh. assist kemudian juga damage output yang diberikan itu benar-benar hebat banget tapi Matic Oh. bahkan berdekatan dengan action yang sudah nge-front aja tapi jendela kecil yang ditembakin memberikan damage yang banyak ke arah seorang Matic dan ini bakalan menjadi awareness tingkat tinggi untuk Navi yang lain. Masih ada action dan juga Pika di belakangnya tapi action tertangkap juga dari QQQU. Wow, itu udah bener-bener dempet banget tadi. Meiko mendapatkan satu anggota, namun masih ada pemain dari Stalwart. Kali ini Pika the last man standing yang masih berusaha untuk menyelamatkan diri karena memang kondisi dari Stalwart yang benar-benar banyak ketika mereka sedang membangun sebuah rotasi. Dan di arah lain, FG dipulangkan karena lobby Furious Gaming sepertinya sudah terhenti langkah mereka di Sunhawk kali ini. 12 tim tersisa dan Navi masih ngotot sepertinya. Masih bisa menyelamatkan Matic dan masih bisa mendapatkan sebuah confirm elimination karena tadi pemain terakhir dari Stalwart sudah mulai berpindah tempat ke tempat yang lebih nyaman lagi. Berkamuflase. Ada cosplay menjadi rumput yang dilakukan oleh seorang Pika. Oke, dan ya Mepet sama batu. masih ada mepet dia sama batu Dapi dari Mekyu masih ingin mencari juga letak detail dari satu pemain Stalwart ini tetapi juga harus memperhatikan sisi depan dia karena 20 detik lagi dia akan dijepit oleh Blue Zone. sukses kali. Sudah berhasil mereka bangkit 4 playernya lagi dan yes bakal melanjutkan perjalanan mereka tetapi satu nyamuk ini Pika benar-benar harus dituntaskan terlebih dahulu oleh pemain Navi. Let's see apakah Pika bisa mendapatkan clutch-nya karena pemain dari tim Navi cukup dekat.
Dan Navi nggak buru-buru banget untuk menyeberang jalan, dia benar-benar mengecek compound seberang jalan mereka. Apakah bakal ada happy birthday? Oh, dicek dulu, tapi ternyata dengan smoke untuk menutup angle shoot dari bagian depan. Kayaknya bakal menjadikan batu di mana Pika berada adalah tempat checkpoint bagi Navi berikutnya. Itu kelinci itu di belakang diem dulu Tong. Itu lo ngasih tahu informasi. Jadi tapi Navi benar-benar mereka Pika. terarah, terukur, terstruktur. Pika. Tapi dalam Alpha 7 Revo yang diam-diam bersiap siaga menyambut kedatangan dari Navi. Kitsune? Kitsune kasih info nggak nih? Kitsune Eh. kasih info nggak nih? Kayaknya Kitsune nggak tahu kalau misalkan ada Pika di bagian batu tersebut. Malah dari pemain Alpha 7, Senata memberikan sebuah tekanan dan Pika juga memberikan tembakan, namun ada backup dari seorang Meiku. Satu pemain aware dengan apa yang terjadi di balik sebuah batu dan Stalwart pulang ke arah lobby, namun Navi langkah mereka benar-benar diporak-porandakan oleh Alpha 7 yang mendapatkan compound yang lebih dalam untuk proses mereka bergerak masuk ke dalam zona yang ke-6. Blue Zone semakin menghimpit, zona ke-6 sudah terlihat dan Alpha 7 mereka juga harus merelakan satu anggota mereka. Ya, tapi nampaknya bakal ada kontestan terdekat yaitu The Xavier Rebels menjadi Nggak cacing bisa. ketahuan oleh Kariho dengan cukup mudah. Dan yes, masih ada The Xavier yang lainnya terutama dari Lamborghini yang sudah terpantau. Kariho bakal merevive dari Senatex terlebih dahulu mengingat mereka harus kuat 4 permainannya. Tapi Order diam diri setelah healing memberikan splash damage juga dari seorang Matoy yang baru masuk ke arah lapangan Sanhok ini. Matoy masih ingin memberikan satu penetrasi dengan frag granat berharap bisa take down dari seorang Order dan belum terlalu nyaris tadi bisa di take down dengan mudah. Dan Order langsung nge-retake posisi supaya lebih aman. Jiper juga dia. Gue ngeliat setup granat di Grand Final ini makin gila loh. Kita Iya. ngeliat di League Finals, di East Finals juga udah gila banget. Tapi ternyata di Grand Final setup granatnya lebih gila lagi. Bahkan kali ini Order terspot. Tembakan dari Fredo yang begitu lengket membuat satu pemain dari Nova tumbang. Order butuh diselamatkan, follow up sudah mulai datang. Dan Jimmy siap membackup dari bagian lower ground. Sudah aware dengan di mana posisi dari Secret sementara ini. Namun Nikma terpotong rotasi mereka bertemu dengan Nexruya. Satu tumbang dan sepertinya dari Diamond Gaming juga sudah mulai rontok satu persatu anggota mereka. Nikma kehilangan satu anggota mereka juga. 7 tim tersisa kali ini di mana Jimmy masih ingin memberikan informasi, memberikan poin-poin lebih lagi untuk Nova pastinya. Yes, masih berlanjut fight yang cukup panjang dari Alpha 7 kali ini. Masih memberikan satu splash damage juga yang loot lumayan dari Lamborghini dan sedikit merefrag juga. Lamborghini masih bertahan, dia tidak terlalu terburu-buru tapi tidak. Dan dari sebelah kanan ingin ngelock pergerakan dari Senatexan dan yes, satu berhasil meletup tepat depan muncung dari seorang Senatexa. Karilho masih ingin membalas juga satu lemparan granat tapi dengan proning yang dilakukan. Ya ampun, itu back belakangnya benar-benar mengerikan sekali dan Jiper juga untuk mundur ke arah tidak langsung berani maju dan nggak yes, bisa. selesai oleh pemain dari NR. Ternyata Frozen menjadi third party. Oke, dan 5 tim tersisa. Nova masih terlihat cukup tangguh, bahkan permainan mereka begitu stabil. Dengan apa yang didapatkan Nova, harusnya mereka bisa membalap poin dari Navi sementara ini. Dari tim Nexruya kali ini, yang semakin mengokohkan diri mereka masih utuh. Keempat anggota mereka bakal bergerak cukup dekat dengan The Xavier, di mana Dark yang bakal menjadi palang pintu dari The Xavier untuk menghalangi pergerakan dari Nexruya. Apakah berhasil atau tidak? Sementara Lord di bagian luar masih berusaha untuk melakukan healing, dan Nova kayaknya dia bakal menjadi third party. Tapi Dark sudah melihat keberadaan dari salah satu pemain dari Nexruya. Yekta sudah mulai terspot, granat sudah mulai dimasak, 4 detik bakal dilempar ke bagian depan sana, bakal segera meletup namun tidak ada damage yang masuk karena pemain-pemain dari Nexruya. Mereka masih bergerak secara beriringan juga, di mana kali ini Kudur yang bakal memberikan informasi dari bagian atas. Tentunya bakal ada follow up juga dari seorang Frozen, namun granat yang berhasil menumbangkan seorang Frankie. Sebuah setup utility yang begitu perfect tadi menumbangkan satu persatu anggota dari The Xavier. Bahkan Dark juga mulai terspot, tinggal Lamborghini yang masih dalam kondisi proning berada di sebelah kanan, belum terspot. Lamborghini masih bersabar, dua pemain bakal melihat dan Yekta memulangkan Lamborghini karena Robby. Rata sudah The Xavier, dua tim tersisa. Kali ini permasalahan antara Nexruya versus Nova. Legit granat-granat yang selalu dimainkan untuk semua tim, tetapi kali ini dari Order sudah dibangkitkan kembali. Lihat bagaimana Nova gokil abis, selalu konsistensi mereka terjaga, dan tadi nyaris Frozen bisa mendapatkan satu pemain dari Nova, tapi sayang belum terlalu on point pelurunya. Jimmy masih memberikan pressure juga, tekanan ke arah tengah, tetapi lihat bagaimana Order posisinya belum terlalu tapi granat meletup tepat, bahkan adanya balasan Chidori dan Rasengan, dua player sekaligus dan seorang Kudur. Ini tidak terlalu bagus untuk Nova karena balasannya gila dari Order, saling buang Rasengan dan juga Chidori. Yogi, Wah. Nova, winner chicken dinner dengan permainan yang begitu perfect dari Order. One man show membuat pemain-pemain dari Nexruya tidak bisa berkutik banyak. ini
sulit ya, permainan yang Wah, tanpa gila, men. peluru banget, 100% peluru, tetapi ini 100, nggak 100% sih.